Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama lagi. Kali ini kita akan belajar sejarah peradaban Islam. Mengenai sejarah peradaban Islam, kita tidak asing lagi dengan yang namanya perang. Salah satunya adalah perang salib. Di sini, perang salib adalah perang keagamaan selama hampir 2 abad yang terjadi reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Perang ini terjadi karena sejak tahun 632 sampai meletusnya perang salib, sejumlah kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sijilis, terutama kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem. Nama perang salib diambil karena militer pasukan salib menggunakan salib dalam peperangannya. Perang Salib I dimulai ketika Paus Urbanus II yang terpilih pada tahun 1108 Masehi. Adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya perang salib ada 3 hal, yaitu agama, politik, dan sosial ekonomi. Dari faktor agama, sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Umat Kristen merasa perlakuan aparat penguasa dinasti Saljuk sangat berbeda dari para penguasa Islam lainnya yang pernah berkuasa di kawasan itu sebelumnya. Kemudian dari faktor politik, ketika itu dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyang. Situasi yang demikian mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam, seperti dinasti kecil di Edessa dan Baitul Maqdis. Selanjutnya, jika dilihat dari faktor sosial ekonomi, stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 4 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta ksatria dan rakyat jelata. Meskipun merupakan mayoritas dalam masyarakat, kelompok yang terakhir ini menempati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, mereka dimobilisasi oleh pihak-pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik apabila perang dapat dimenangkan. Mereka menyambut seruan itu secara spontan dengan melibatkan diri dalam perang tersebut. Nah, tampak bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perang salib. Dan faktor-faktor tersebut terrealisasi dengan baik karena didukung oleh beberapa hal, seperti lemahnya persatuan Islam. Di sini, sebelum genderang perang salib berbunyi, dunia Islam tampak dalam kondisi lemah. Bani Saljuk kehilangan kekuatan sepeninggal Malik Syah. Perebutan daerah Syria antara Bani Saljuk dan Bani Fatimiyah tidak dapat dielakkan, yang menyebabkan terjadinya permusuhan berkepanjangan antara dua kerajaan ini. Akibatnya, dinasti-dinasti Islam, khususnya 2 dinasti tersebut, dalam keadaan lemah karena sudah terkuras kekuatan militer maupun finansialnya dalam perang saudara. Kondisi lemah umat Islam ini merupakan peluang emas bagi dunia Eropa untuk melancarkan serangannya. Kemudian dari berdirinya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru. Bermunculannya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru seperti kerajaan Venesia, Genua, dan berkuasanya bangsa Normandia di selatan Italia dan di Kepulauan Sicilia. Yang semuanya itu merupakan peluang emas bagi dunia Eropa melancarkan serangannya. Dalam periodisasinya, perang salib muncul ke permukaan untuk pertama kalinya adalah atas inisiatif Paus Urbanus II, ketika Paus Urbanus II melakukan istighosa akbar dengan seluruh para pembesar-pembesar gereja dalam menyikapi reaksi kehadiran Bani Saljuk
di daerah Yerusalem. Inilah yang dinamakan dengan Perang Salib I. Setelah istighosa tersebut, Paus Urbanus II berpidato menyuarakan semangat perang dan mengatasnamakan dengan perang suci. Hal ini terjadi pada tahun 1095 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Perang Salib yang kedua, yakni terjadi karena disebabkan jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Kristen di tangan Islam. Reaksi dan perlawanan yang berarti dari pihak Islam yang pertama muncul di bawah pimpinan seorang perwira Muslim yang gagah dan berani, yakni Imanuddin Zangki, yang memegang pemerintahan di kota Mosul tahun 521 Hijriah. Imanuddin ini terkenal dengan keberaniannya, sehingga dapat mendirikan kerajaan Islam yang sangat kuat yang mencakup Halab, Hamad, Hims, dan Ba'laba. Selanjutnya, Perang Salib yang ketiga. Hal ini terjadi karena adanya berita jatuhnya beberapa wilayah penting yang dikuasai pasukan salib ke tangan Salahuddin al-Ayyubi. Pada tanggal 1 Juli 1187 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi dan pasukannya berhasil menaklukkan Tiberias. Setelah dia mengepung kota tersebut selama 6 hari, selanjutnya ia menyusun ke kota Hittin dan berhasil merebutnya, maka hancurlah kekuasaan orang Prancis. Selanjutnya, ia menuju ke Yerusalem. Setelah mengepung kota Yerusalem selama 1 minggu, akhirnya pasukan salib menyerah pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Salahuddin al-Ayyubi lalu mengganti lonceng gereja di Masjid Al-Aqsa dengan azan, dan salib emas di atas gereja besar itu diturunkan. Kemudian terjadinya Perang Salib yang keempat. Setelah 2 tahun kematian Salahuddin al-Ayyubi, Paus Celestin III mengadakan Perang Salib keempat. Pasukan Perang Salib ini mendarat di pantai Phoenician dan mengepung Beirut dalam rangka menuju Syria. Al-Adid, anak Salahuddin al-Ayyubi, menentang dan menghadang pasukan salib serta menyerbu Yafa. Ketika pasukan salib menyiapkan pengepungan di Tibnin, karena sudah terdesak oleh pasukan Muslim, akhirnya pasukan salib mengajukan perdamaian kepada Al-Adid pada tahun 1198 Masehi. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 3 tahun. Adanya perang salib tersebut telah membawa Eropa dalam hubungan erat dengan Islam. Dalam hal ini hubungan antara Timur dan Barat. Perang salib telah mengambil peranan penting dalam kebangkitan Eropa yang sebelumnya mengalami masa surut yang rendah antara tahun 600 sampai 1000 Masehi. Sebagaimana diterangkan McNeill, sehingga melalui perang salib di Spanyol maupun di Sisilia, Eropa mulai sadar akan adanya peradaban Islam yang tinggi di timur. Mereka lalu membawa peradaban itu sedikit demi sedikit ke Eropa. Adapun peradaban Islam yang dapat ditemui dalam dunia barat sebagai hasil dari kontak langsung antara barat dan timur pada perang salib menurut Philip, yakni dalam bidang militer, menemukan adanya senjata modern di kala itu, seperti peledak, adanya alat musik genderang untuk memotivasi militer di medan pertempuran, melatih burung merpati sebagai alat informasi, dan pelajaran yang terpenting adalah tentang taktik dan strategi perang. Dalam bidang pertanian, adanya sistem irigasi, pompa hidrolik, pembudidayaan tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan. Adanya gula yang sebelumnya hanya mengenal madu, dan mereka juga mengenal cengkeh dan rempah-rempah lainnya. Dalam bidang industri, mereka mengenang hasil tenunan kain seperti kain mousseline, damas, seti, dan satin. Dalam bidang perdagangan dan pelayaran, timbulnya pasar-pasar pada pasar baru di Eropa, dan sistem ekonomi yang teratur, dan pada pelayaran dikenalnya kompas sebagai pedoman dalam pelayaran. Dalam bidang seni pun sudah ditemukan arsitektur masjid, pemandian umum, rumah sakit, dan penginapan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pertukaran bahasa antara timur dan barat. Nah, itulah terjadinya perang salib. Sampai di sini dulu akhir perjumpaan kita dalam tema perang salib ini. Semoga semakin menambah keimanan kita dan keteguhan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.